Yang menyewa juga berganti, anaknya juga, cucunya. Kemudian sekarang menjadi perkampungan di situ 125 kakak non muslim. Dan di situ sekarang sudah merupakan perkampungan non muslim. Ada topekong juga. Itu, ada kelenteng. Ada kandang babi. Nah, ada apa? Dan di situ memang mereka punya 47 hektar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Masrin dalam program Mimbar Podcast. Sebelumnya, karena ini masih di bulan suci Ramadan, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pemirsa Mimbar TV, di mana saja Anda berada, kali ini ya, Mimbar Podcast berasa sangat istimewa. Kenapa? Karena memang kali ini kita akan berdiskusi dengan para tokoh-tokoh Sumatera Utara. Tentunya bincang-bincang ini adalah bincang-bincang yang sangat menarik, karena kami akan membicarakan tentang kondisi perwakafan di Sumatera Utara. Nah, untuk membahas itu, ya, kita langsung akan berbincang dengan para pengurus Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Berhadir bersama kita langsung, ya, Ketua BWI Sumut, Bapak Dr. Andus Haji Sariful Mahya Bandar, MAP. Ini sosok yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Sumatera Utara. Kemudian ada juga Wakil Ketua Bapak Dr. Andus Haji Arso SH MAG. Doktor Haji Arso SH MAG. Lalu ada di sebelah beliau Wakil Sekretaris Bapak Dr. Muslim Marbaung SI MSI. Kemudian ada bendahara, ya, Ibu Dr. Anda Hajah Restu Hilwani. Ini lengkap ini. Kemudian ada lagi, ya, pembina Nazir, ya, divisi pembinaan Nazir Bapak Dr. Andes HM Idrus Hasibuan MPD. Lalu ada divisi pengelolaan dan pemberdayaan wakaf Bapak Insinyur Haji Hasrul Hasan MBA. Lalu ada ini mantan legislator, ya, beliau divisi hubungan masyarakat Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Hanif Rai. Lalu ada juga divisi kelembagaan dan bantuan hukum Bapak Dr. Andes Haji Zakaria Lubis MM. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang telah berkenan menerima kru Mimbar TV. Ya, ini sebuah kepercayaan yang luar biasa. Ya, kami sudah diterima dan lengkap pula ini, Pak. Ya, ini jarang-jarang ini bisa mendapatkan penghargaan seperti ini. Kita mau bicara tentang wakaf ini, Pak. Bahwa baru-baru ini kami amati di sejumlah media ada tentang kisruh soal perwakafan, ya, bahkan ada yang sampai masuk ke ranah persidangan. Lalu ada juga yang mungkin tidak sempat muncul ke permukaan, tetapi tetap ada polemik itu. Ya. Nah, tapi sebelum kita ke sana, saya ingin bertanya dulu nih ke Pak Ketua ini tentang BWI sendiri itu. BWI Sumut ini sejak kapan ya Pak ada? Ya, alhamdulillah, terima kasih. Terkait dengan keberadaan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Sumatera Utara, itu lahir sejak Juli 2011, Pak Masrin. Jadi sebenarnya sudah hampir 11 tahun BWI Sumatera Utara. Dalam kiprah 11 tahun ini memang seperti yang disampaikan di awal tadi oleh Bapak, banyak permasalahan-permasalahan perwakafan yang bagi kami sebetulnya pengurus Badan Wakaf yang menjadi PR besar kita
dan dikaitkan dengan harapan besar kita terhadap perwakafan kita, tentu sebuah atau sesuatu yang sangat membuat hati kita galau, sehingga memerlukan kita untuk mencari sebuah terobosan-terobosan, solusi-solusi, dan jalan keluar bagi permasalahan yang dihadapi. Karena kita ketahui bahwa wakaf itu sebetulnya akan ditujukan ya bagi kemaslahatan umat. Kalau kita lihat sejarah wakaf itu masa Rasul, masa sahabat, semua itu tidak ada lain maksudnya adalah memberikan kesejahteraan, kemaslahatan bagi umat keseluruhan. Nah, kalau kita menguraikan sejarah situ kan, bahkan peradaban Islam itu sendiri juga dibangun melalui wakaf. Nah, inilah yang menjadi problem kita sejak adanya Undang-Undang Wakaf 2004, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, itu mungkin didasari atas permasalahan-permasalahan perwakafan kita yang cukup complicated. Nah, kenapa? Karena memang dari semula wakaf itu seperti itu, tapi dalam perjalanannya seperti terjadi ada pergeseran nilai-nilai ini di tengah masyarakat, sehingga pada akhirnya perwakafan kita ini seperti terombang-ambing. Kalau dikatakan dari sejarahnya bahwa wakaf itu harus mampu menyelesaikan permasalahan umat sebenarnya, nah sekarang ini justru kadang-kadang kita melihat justru wakaf itu sekarang banyak menyita, memberikan permasalahan-permasalahan, menyisakan permasalahan yang menjadi PR bagi kita-kita. Dan ini yang betul-betul bagi kita sebagai orang badan wakaf yang diamanahkan untuk mengelola organisasi Badan Wakaf Indonesia untuk perwakilan Sumatera Utara ini, yang kita coba meneropongnya di sehingga kita melihat banyak problematika perwakafan kita yang harus menjadi tugas kita bersama. Tidak bisa tugas badan wakaf saja. Badan wakaf itu kecil, nggak ada apa-apanya. Tapi juga memberikan pencerahan kembali, kesadaran bersama kembali bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada di perwakafan kita, sehingga betul-betul kita tempatkan kembali wakaf itu sesuai dengan cita-cita awal Rasul pada saat pertama menciptakan wakaf itu. Kan sejarah wakaf itu pertama sekali kan masa Rasul. Pada saat beliau menerima 7 bidang kebun kurma oleh seorang muharib yang tewas pada saat peperangan Uhud. Pada saat itu si muharib ini berikrar, apabila saya tewas syahid di dalam peperangan ini, peperangan Uhud, maka 7 kebun kurma saya menjadi milik Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berkehendak lain, beliau syahid. Maka itu menjadi milik Rasul, oleh Rasul dijadikanlah harta wakaf pertama. Itulah. Jadi sehingga itu dikelola dengan baik, semua kebutuhan hasilnya itu untuk kepentingan umat Islam. Nah, terjadilah ini dari waktu ke waktu, masa Rasul, masa sahabat, masa tabi'in, terus sampai ke negara kita juga seperti itu. Dinamikanya itu sedemikian rupa. Akhir-akhir ini sudah banyak terjadi pergeseran itu, kita lihat itu. Ya bisa saja sejalan dengan perjalanan waktu terjadi fluktuasi iman kita, keteguhan kita bahkan pada akhirnya bukan tidak mustahil banyak tanah wakaf yang tadinya diharapkan wakaf itu menjadi sumber penyelesaian terhadap permasalahan umat, justru sekarang banyak juga harta wakaf itu menjadi permasalahan sendiri. Yang ini barangkali menjadi renungan kita bersama. Ya tentu kalau kita tidak selesaikan merupakan dosa bagi kita, kemaslahatan semakin jauh di tengah-tengah tantangan masyarakat ini. Jadi memang cukup beratlah tugas badan wakaf, walaupun dia dilahirkan oleh undang-undang, tetapi juga belum memiliki semacam daya dukung terhadap kiprahnya ini bagi memberhasilkan perwakafan ini untuk menyelesaikan permasalahan keumatan kita di tengah masyarakat. Jadi sebenarnya tadi fungsinya untuk kesejahteraan umat, Pak ya. Tapi fakta tadi Bapak sampaikan kemaslahatan. Terombang-ambing, ada pergeseran itu ya kan. Ya. Nah, apa yang bisa dilakukan BWI, Pak, agar tujuan wakaf tadi bisa terrealisir? Ya, ini memang menjadi PR besar kita ya. Permasalahan itu ternyata kan tidak hanya satu item, 2 item, tapi sudah sangat-sangat complicated. Sangat-sangat kompleks permasalahannya. Kita ketahui bahwa Undang-Undang Wakaf di negara kita ini baru lahir pada tahun 2004. Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004.
itu diindikasikan bahwa karena banyaknya permasalahan-permasalahan perwakafan sehingga dibutuhkan sebuah undang-undang yang betul bisa membackup, memberikan penguatan terhadap bagaimana kiprah perwakafan itu masuk kembali kepada posisi awal supaya mampu menyelesaikan, memberikan kemaslahatan kepada umat itu. Nah, kita melihat permasalahannya antara lain dari faktor regulasi. Dari faktor regulasi, rentang waktu wakaf ini kan justru kita belum lahir gitu kan. Undang-undangnya baru lahir di negara kita tahun 2004. Rentang waktu sejak adanya wakaf, ada yang wakaf itu muncul sebelum merdeka, ada yang belum kita sebelum lahir, macam-macam itu semuanya, ya sudah ratusan tahun, tapi regulasinya baru ada secara negara tahun 2004 dengan adanya Undang-Undang Nomor 41 itu. Nah, rentang waktu itu artinya apa? Bahwa dalam perjalanan perwakafan kita itu negara belum bisa memberikan proteksi secara maksimal terhadap keberadaan harta wakaf itu. Sehingga bisa dikelola, dimaksimalkan sehingga betul-betul memberikan kemaslahatan itu tadi. Salah satu dari regulasi itu sebetulnya adalah siogianya harta wakaf itu lengkap dengan akta ikrar wakafnya. Itu. Nah, memang akta ikrar wakaf itu sejak tahun 60-an, sejak ada Kementerian Agama memang sudah diciptakan sedemikian rupa, tetapi juga belum mengcover keseluruhan juga. Kalau dulu orang berwakaf, itu biasanya kan hanya atas dasar atas dasar kepercayaan. Keimanan yang kuat bahwa dia punya rezeki, lalu hartanya akan diserahkan kembali ke jalan Allah dalam bentuk wakaf, lalu dia tunjuk nazir. Nazir itu sendiri atas dasar kepercayaan. Bahkan ada yang tanpa surat. Tanpa surat, gitu kan. Nah, tanpa surat ini turun-temurun. Dari awalnya itu masih oke terhadap perwakafan jalan terus. Tapi inilah nilai-nilai yang semakin lentur, semakin luntur ya, semakin luntur itu, sehingga pada saat nazir sudah meninggal muncul masalah. Siapa yang menggantikan? Pewakif juga sudah meninggal. Nazir sudah meninggal. Anak dari pewakif merasa dia berhak karena wakaf dari ayahnya, padahal itu harta ayahnya sudah putus, selesai menjadi harta umat. Dikelola oleh nazir. Nazir sudah meninggal. Anak nazir juga merasa, cucu nazir dan seterusnya dan seterusnya. Nah, inilah berkelanjutan. Sehingga dengan demikian pada akhirnya siapa yang bisa memberikan proteksi terhadap keberadaan harta benda wakaf ini, negara tidak bisa kecuali kalau sudah ada akta ikrar wakaf itu dalam bentuk tertulis. Nah ini sampai sekarang juga tidak usahlah di jauh-jauh di pelosok-pelosok, di Medan ini sendiri pun banyak tanah wakaf kita, harta wakaf kita tidak memiliki AIW. Nazirnya pun sudah tidak ada lagi, pewakifnya sudah tidak ada lagi. Tapi semua orang tahu bahwa di situ ada wakaf, bahwa itu adalah wakaf. Nah, kalau nanti ada yang mempermasalahkan, orang akan protes itu, bahwa itu wakaf, gitu kan? Nah, kalau ada menyimpang. Kemudian juga ada juga sesuatu yang membuat kita agak sedikit miris. Ada pemahaman di sementara masyarakat itu, ya, bicara tentang wakaf, seolah-olah ini adalah harta bersama sesama umat Islam. Maka dia berhak. Ada tanah wakaf di Medan sini, di tengah kota gitu kan. Itu juga pewakif sudah tidak ada apa semua, sudah nazir sudah berganti-ganti gitu kan. Ingin dibagi-bagi oleh masyarakat. Per meter berapa gitu, dinilai itu berapa gitu kan. Nah, ini siapa yang memberikan perlindungan di situ? Nah, inilah tugas Badan Wakaf dan inilah yang diatur oleh undang-undang itu. Itu yang diatur oleh regulasi. Jadi rentang waktu itu dari sekian banyak tanah wakaf kita, harta wakaf kita itu banyak yang tidak memiliki dokumen. Tidak ada dokumen, orangnya sudah nazir tak ada, wakif tak ada, tetapi orang tahu itu wakaf. Bagaimana memberikan perlindungan? Nah, begitu juga terhadap sebuah harta wakaf yang tidak dilengkapi. Tiba-tiba saja tanah wakaf itu sudah berpindah tangan milik orang lain. Itu ada, masih di Medan juga itu. Karena apa? Karena nilai tanah semakin tinggi, rayuan semakin jual belinya dulu antara salah seorang warga yang ingin menciptakan sebuah objek wakaf bersama dalam bentuk rumah sakit gitu kan, dibeli bersama atas anjuran seorang ustadz kita Al Mukarram waktu itu,
tahun 67-an seperti itu. Kemudian jual belinya apa? Tidak ada juga didaftarkan kepada KUA sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf, berarti akta ikrar wakaf nggak ada. Sejalan dengan waktu terjadi pergeseran tadi itu, jual beli ini entah jatuh di tangan siapa, tiba-tiba saja sudah menjadi milik orang itu tanah dan sudah sertifikat hak milik orang. Silakannya lagi milik seorang non-muslim. Keluar SHM-nya, Pak ya? Keluar SHM-nya. Nah, ini sesuatu yang sangat-sangat mengkhawatirkan kita. Banyak hal-hal yang seperti ini. Bahkan harta peninggalan dari seorang permaisuri Sultan Serdang itu 47 hektar di Serdang Bedagai. Tengku Darwisah di Serdang Bedagai. Pada tahun 60-an itu disewakan oleh Nazir kepada Cina-Cina yang menyewa, kemudian dalam bentuk kelapa. Cina-Cina itu menyewa kelapa itu dibayar, hasilnya dipergunakan Nazir untuk panti-panti asuhan sekitar, musola, masjid, rumah-rumah pengajian apa semua. Terus berjalan waktu. Meninggal Nazir. Digantikan oleh anak Nazir, tapi tanpa dokumen. Tanpa dokumen. Terus berjalan juga waktu. Yang menyewa juga berganti anaknya juga, cucunya. Kemudian sekarang menjadi perkampungan di situ 125 kakak non-muslim di daerah Perbaungan. Nazir putrinya, tapi tidak memiliki dokumen sebagai Nazir. Tidak ada pengangkatan. Baru terakhir ini, baru kita usahakan kembali. Tapi tanah ini sudah kadung dikuasai oleh si penyewa dari anak cucu cicit. Dan di situ sekarang sudah merupakan perkampungan non-muslim. Ada topekong juga. Itu, ada kelenteng. Ada kandang babi. Nah, ada apa? Dan di situ memang mereka punya 47 hektar. Itu. Nah, padahal hasilnya tadi untuk biaya. Siogianya untuk itu tadi. Tapi sejalan dengan waktu, negara tidak bisa campur, baru kita buatkan akta pengganti ikrar wakaf oleh Likuas tempat tahun 96, 2006, saya lupa itu tahun sekian lah ya, 2006, 2000 itu SK kita, SK 2006 kalau nggak salah APOY, kemudian BWI meng-SK-kan Nazir tahun 2016 karena luas itu dari SK pusat, ya kan, SK pusat. Tetapi kita belum mampu menguasai lahan itu sebagai harta wakaf. Kenapa? Karena di situ keseluruhan dikuasai anak cucu daripada penyewa-penyewa pertama. Kita hanya memiliki dokumen-dokumen fotokopi yang lama. Bersamaan dengan itu pihak ini sepertinya ada pemodal di belakang mereka. Nah, ini juga bergerak juga kepada zuriat-zuriat pewakif. Seolah-olah ini tidak wakaf. Terjadilah polemik terus seperti itu. Maka sampai sekarang kondisinya masih seperti itu. Kita mengaku itu wakaf, mereka mengatakan itu tidak, ini atas sewa, bahkan juga diam-diam ada juga permainan dengan Nazir yang tadi turunan itu, main di belakang layar macam-macam. Nah, ini sebuah kasus-kasus yang mungkin hanya contoh dari sekian puluhan kasus, bahkan mungkin ratusan kasus di Sumatera Utara yang menjadi PR dari Badan Wakaf. Jadi itulah pentingnya AIW tadi, Pak. Ya, ya. AIW bahkan kalau bisa setelah AIW sertifikat wakaf. Sertifikat wakaf. Ya. Oke, saya ke Wakil Ketua lu, Pak Arso. Tadi kira-kira keputusan ya atau setelah tanah wakaf, harta benda wakaf tadi sudah ada AIW-nya, bahkan sertifikatnya. Seberapa mengikat itu, Pak, bahwa setelah ada itu tidak menimbulkan polemik tadi, tidak terombang-ambing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini Bapak-bapak, saudara-saudara dari Mimbar TV bisa berkunjung ke kantor BWI. BWI, Badan Wakaf Indonesia, itu didirikan berdasarkan tuntutan daripada Undang-Undang Wakaf. Oleh karena itu maka tugas yang diamanahkan kepada BWI itu adalah untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf supaya sampai pada tujuan dan fungsinya untuk kepentingan
ibadah dan kepentingan sejarah, kesejahteraan, kepentingan sejarah, kesejahteraan masyarakat. Tapi dalam perjalanan BWI ini, walaupun itu badan resmi yang berlambang Garuda, seperti juga badan-badan yang dibentuk oleh pemerintah, belum bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya untuk sampai kepada tujuan itu. Karena memang banyak hal. Bapak sendiri mengetahui datang kemarin ini bukan di kantor BWI, Pak. Tempat menumpang kantor BWI. Ya, menumpang BWI. Oleh karena dalam berbagai hal yang kaitannya dengan tugas-tugas itu masih dihadapkan permasalahan, sebenarnya permasalahan ini masih memungkinkan untuk bisa dilakukan. Tapi sarana untuk melaksanakan tugas ini masih berat. Nah, dari segala sarana perlengkapan kantornya belum ludas, juga termasuk tidak ada biaya operasional yang terkait dengan. Oleh karena itu maka kita melihat ada beberapa permasalahan yang Bapak tanyakan tadi, sebagaimana jauh mana kekuatan hukumnya yang terkait dengan kalau sudah wakaf itu dikeluarkan, ada akta ikrarnya, ada akta ikrar wakafnya, ada akta pengganti ikrar wakaf. Ini kedua-duanya adalah merupakan satu landasan hukum yang kuat yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah, bahwa untuk wakaf itu dilakukan secara ikrar gitu ya, sehingga terdaftar dan punya legalitas yang kuat. Sepanjang persoalan akta ikrar wakaf ini memang dibuat oleh sesuai dengan prosedur, maka punya kekuatan mengikat bahwa sama dengan orang kita punya sertifikat wakaf, ya kan? Karena itu nanti ikrar wakaf akan menjadi sertifikat wakaf. Nah, tidak mungkin sekarang sertifikat wakaf tapi tanpa ada akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf. Cuma ada perbedaan, akta ikrar wakaf itu adalah yang memang langsung dari pewakif mewakafkan, mengikrarkan wakaf, kemudian didaftar, maka dituangkan dalam bentuk akta ikrar wakaf. Sedangkan untuk akta pengganti akta ikrar wakaf itu adalah bagi wakaf-wakaf yang memang sudah berlangsung dari sejak dahulu dan belum punya legalitas apapun, maka itu diproses untuk bisa didaftar, dan inilah nanti akan dikeluarkan produk tentang yang namanya akta pengganti akta ikrar wakaf. Kadang-kadang di kalangan sebagian ya, baik apakah pengacara ataupun orang-orang tertentu menganggap kalau ada akta pengganti berarti yang diganti yang mana, aslinya yang mana. Wah, padahal bukan itu. Kata-kata pengganti itu ya. Tidak ada istilah pengganti itu memang biasanya pengganti ijazah gitu ya. Ada yang diganti karena hilang. Kalau ini bukan, wakafnya ada. Cuma proses dalam pendaftaran legislasinya belum ada, maka diproses dengan melalui akta pengganti akta wakaf. Didasarkan kepada keterangan orang-orang yang lebih mengetahui bahwa meyakinkan bahwa itu wakaf. Kemudian ke kepala desa dan diproses di akta pengganti. Kedudukan akta ikrar wakaf dan akta pengganti akta wakaf sama, Pak. Sama, itu adalah resmi dan itu merupakan akta yang tidak bisa dibatalkan ya, karena itu adalah merupakan landasan hukum dari sebuah wakaf itu. Nah, permasalahannya sekarang kan banyak masjid saja ada banyak yang belum ada akta ikrar wakafnya, apalagi juga akta pengganti pun belum ada, sehingga banyak masjid-masjid yang belum punya sertifikat wakaf. Sebab proses selanjutnya dari akta ikrar wakaf itu nanti akan diproses di BPPN menjadi akta sertifikat wakaf. Begitu juga akta pengganti terwakaf itu juga nanti menjadi proses selanjutnya akan jadi
sertifikat wakaf, ya, sama-sama sertifikat wakaf yang alas haknya dari ikrar wakaf, akta ikrar wakaf, dan sertifikat yang alas haknya dari akta pengganti akta ikrar wakaf. Kedua-duanya punya kedudukan yang sama. Jadi pada dasarnya kekuatan hukumnya itu tetap mengikat. Dan tidak mungkin. Hanya saja materi harta benda wakaf ini kan yang menjadi permasalahan belum sempat diurus pendaftarannya. Ataukah diurus pendaftarannya cuma mungkin ada pihak-pihak yang tertentu berkeinginan untuk punya interest tertentu, memanfaatkan ya. Tapi andai kata dia sudah jelas sertifikatnya, kemudian dia ingin memanfaatkan untuk kepentingan pribadinya atau keluarganya, ya jelas tidak mungkin bisa dibatalkan, sebab pengadilan yang menjadi kewenangan itu adalah pengadilan agama, itu otomatis tidak bisa Jadi itulah yang terkait dengan status akta pengganti dan akta ikrar wakaf. Persoalan yang terjadi di tengah masyarakat memang banyak hal, Pak, kondisi permasalahan wakaf ini. Karena boleh dikatakan kita melihat kira-kira ada 3 golongan permasalahan. Ada wakaf yang digelapkan. Jadi dulunya wakaf, saya belum ada belum ada dokumen, belum ada legalitasnya. Nah, itu maka ada yang memang menggelapkan. Mau dicari jalan untuk bisa dimanfaatkan gitu ya. Ada lagi wakaf yang terlantar. Terlantar ini karena memang pemegang amanah wakaf itu yang mengaku nazir lah, yang mengaku dia penerima wakaf, belum mampu dia melaksanakan itu. Sampai hal apa yang diceritakan Pak Ketua WWI tadi, masalah Sergei. Yang lebih prihatin adalah wakaf yang tersesat. Wakaf tersesat. Ini tersesat. Ini gimana nih, Pak? Artinya status wakafnya jelas diketahui orang umum. Tapi kok mengapa ternyata bukan orang yang berhak mengelola wakaf itu? Nah, ini seperti asrama haji kan? Rumah sakit haji. Rumah sakit haji. Iya, Pak. Iya. Sekarang rumah sakit haji kita lihat dari sejarah awalnya kan ide yang cemerlang daripada pendahulu dulu, Pak. Bagaimana supaya masyarakat Islam punya rumah sakit Islam. Berketepatan dengan peristiwa Mina juga, akhirnya jadilah rumah sakit. Tapi yang jelas dilibatkan semua umat Islam, Pak. Yang mau jadi berangkat haji ataupun pegawai suruh infak. Ada yang langsung wakaf, ada yang infak, ada yang sedekah, ada yang bantuan Pemda. Ini kalau menurut kajian fikih, seluruh dari himpunan antara barang wakaf, antara barang infak, antara barang sedekah, antara barang bantuan yang untuk kepentingannya menyangkut kepentingan umum, itu jadi wakaf. Inilah yang persoalan. Oleh karena itu pada awal yayasan itu sudah jelas yang itu merupakan yayasan. Sekiranya yayasan tidak berfungsi atau tidak bisa menjalankan tugas, memang dia dikatakan bahwa seluruh asetnya itu diserahkan kepada lembaga sosial Islam. Ini menarik nih kita. Ini itu, Pak. Nanti cuma sang gubernur lain jalan pikirannya, punya kepentingan bagaimana wakaf itu diarahkan sana. Oh, itu disesatkan itu namanya. Ini menarik, ini kita bahas sesi khusus ini tentang rumah sakit haji ya. Itulah, Pak, menarik. Jadi BWI dengan segala keberadaannya lah yang saya katakan sebagai lembaga yang pakai Bank Garuda juga, ya sebetulnya harusnya di negara kita ini ya sama-sama dengan lembaga-lembaga lain. Tapi ada lembaga Garuda, nasabnya itu sama, tapi nasibnya sama. Jadi silakan Bapak. Ini terima kasih Bapak hadir di BWI ini. Terima kasih. Jadi melihat begitu rupanya BWI ya keadaannya. Lebih banyak tambahan mafhum saya ini. Saya ke ke Pak Zakaria nih ya, selaku Ketua Divisi Kelembagaan dan Bantuan Hukum. Nah, sejauh ini tadi kan disampaikan oleh Pak Ketua tadi,
tentang terombang-ambing polemik itu. Nah, sejauh ini ya sejak BWI ada, itu sudah berapa banyak muncul kasus-kasus seperti itu dan berapa banyak sudah diselesaikan oleh BWI? Masalah wakaf ini pada awalnya kan hanya ini dianggap sebagai ibadah saja ini kan, sebagai ibadah saja, tidak terpikir barangkali akan menimbulkan konsekuensi yang akan terjadi. Nah, sepertinya ya pada mulanya dia hanya mewakafkan saja begitu. Pokoknya diikrarkannya sebagai wakaf, padahal sebenarnya kalau sudah diwakafkan tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh digadaikan, tidak boleh diwariskan, kemudian tidak boleh dianggunkan dan lain-lain sebagainya. Karena itu sudah milik umat. Nah, tetapi banyak muncul permasalahan-permasalahan belakangan, terutama bagi mereka-mereka yang sudah berwakaf tetapi tidak landasi dengan alas hukum, ya, atau legal standingnya kan tidak ada. Nah, sehingga akhirnya para ahli waris, kemudian masyarakat, nah, yang berkepentingan barangkali terhadap wakaf itu menuntut atau berusaha mengambil oper harta wakaf ini. Jadi nazir aja. Padahal sebenarnya ini ya tidak dibolehkan sesuai dengan undang-undang karena sudah ada undang-undang yang mengatur. Nah, makanya timbul permasalahan-permasalahan karena pada umumnya wakaf ini tidak dilengkapi dengan administrasi. Nah, administrasi perwakapan seperti tadi diawali dengan adanya AIW kan, kemudian ya adanya najir yang kompeten kan, yang najir tadi kan ada 3, ada najir perorangan, ada najir badan hukum, kemudian ada najir organisasi. Tetapi pada umumnya wakaf-wakaf ini adalah perorangan. Nah, yang sama sekali atau pada umumnya tidak dilengkapi dengan administrasi. Kalau yang menjadi persoalan ini sekarang ini, ya kita kan tidak terdaftar atau tidak terdata seluruhnya, tetapi berdasarkan masukan-masukan. Nah, masukan-masukan. Nah, yang seperti yang sekarang ini, ya sebagai contoh ya, sebagai contoh sekarang ini ya yang Sergei, yaitu sudah masuk pusat. Nah, kemudian ada Tuasan, ya itu sudah selesai dan sudah dimenangkan oleh BWI, sudah melalui hukum. Ini apa nih tuasannya? Tuasan ini tanah, ya lebih kurang 3.000 meter ya. Pertapakan untuk ya pertapakan, madrasah ya, dan masjid. Pertapakan, iya. Nah itu pertapakan yang Jalan Tuasan. Kemudian ada di Arakundo. Arakundo ini di Medan Baru ya. Ya. Di Medan Baru, itu juga menjadi masih di dalam tahap ya penyelesaian ya, tahap-tahap penyelesaian, tetapi sudah menjadi bermasalah dengan masyarakat di situ. Kemudian Masjid Perjuangan ya, yang sekarang ini Masjid Perjuangan. Nah, yang ini sekarang ini Masjid Perjuangan ini antara yayasan dengan BKM. Nah, sekarang yayasannya ini kan sudah dikeluarkan sebagai najir atas nama yayasan, bukan perorangan, atas nama yayasannya. Nah, Yayasan Juang 45 ya. Nah, Juang 45 itu sudah dikeluarkan ya najirnya. Nah, sekarang ini BKM-nya menuntut BWI. Kenapa najirnya yang dulu itu yang bernama Ali Mansur ya, Ramli Mansur itu ya diberhentikan. Nah, padahal kita juga sudah pelajari dengan secara seksama bahwa pemberhentian daripada Ali Mansur ini adalah merupakan kewenangan ya, kewenangan dan sudah sesuai dengan undang-undang yang dilaksanakan oleh BWI. Nah, namun demikian kita juga digugat oleh BKM, oleh BKM, dan sekarang masalahnya atau perkaranya sedang bergulir di PT UN dan kita sudah menghadirinya
dua kali ya, 2 kali kita menghadirinya, masih di dalam perbaikan gugatan. Ya, sampai dengan saat ini belum. Mudah-mudahan, alhamdulillah. Ya, karena kita masih berjalan dalam koridor yang sudah sesuai dengan hukum kan dan aturan yang berlaku. Oke, Ya. sekarang ke Pak Idrus ya, selaku Ketua Divisi Pembinaan Nazir. Ini kan tadi yang jadi Nazir ini ya. Bagaimana ini BWI dalam rangka memberikan apa namanya? Edukasi. Nazir. Ya. Edukasi. Terima kasih. Kami dari Pembinaan Nazir dalam hal ini tentunya banyak suka dukanya karena daya dukung dana seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadinya ini sangat lemah. Perlu kami sampaikan bahwa pengertian nazir sesuai dengan undang-undang wakaf ini pun masih sangat rancu. Ya, di mana belum ada kesepahaman antara kita dengan kakua-kakua, padahal mereka diterdepankan itu. Ya, antara nazir itu ya belum ada kesepakatan yang pas gitu. Termasuk dengan adanya juga ada badan kesejahteraan masjid, ada badan kemakmuran masjid. Ya, ini BKM ini juga tidak sejalan dengan nazirnya. Ya. Bahkan kadang-kadang orang menganggap nazir itu adalah marbot di masjid itu. Nah, kan itu. Nah, padahal sebetulnya nazir itulah yang sebetulnya berkuasa untuk mengelola itu. Bukan BKM. Nah, termasuk seperti yang di Masjid Juang 45 itu yang menjadi masalah. Nah, jadi upaya yang kita lakukan ya termasuklah karena kekurangan dana, kita menunggu bola, bukan mengejar bola. Kalau ada laporan permasalahan, kita selesaikan. Itu satu. Yang kedua, kita kerjasama dengan Kanwil Kementerian Agama. Mereka memanggil para pelaksana di lapangan, termasuk kakua-kakua, dalam rangka untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana untuk menyelesaikan masalah-masalah perwakafan di lapangan tersebut. Nah, juga pernah dilakukan itu kerjasama dengan MUI, Kanwil Kementerian Agama dan BWI. Nah, itu semuanya kita lakukan. Kemudian di setiap kesempatan yang ada, ya kita akan memberikan penyuluhan tapi sangat-sangat terbatas. Memang bersama dengan ketua ke kabupaten kota pun kami sudah turun. Ya. Tapi dengan dana yang tak jelas. Dana yang tak jelas ini akhirnya tidak mengejar bola tapi menunggu bola. Nah itu. Ini saya coba mau ke Pak Haji Hasrul Hasan MBA dulu ya, pengelola dan pemberdayaan wakaf. Nah, Pak Hasrul, sebenarnya yang termasuk wakaf ini apa saja? Baik, terima kasih. Sesungguhnya berdasarkan Undang-Undang 41 2004, harta benda wakaf itu ada 2 macam. Satu harta benda tidak tetap dan harta benda bergerak. Kalau kita berbicara tadi itu termasuk kategori harta benda tidak bergerak seperti tanah perkuburan, masjid. Nah, sementara yang termasuk dengan harta benda wakaf bergerak itu seperti uang, logam dan batu mulia, surat berharga seperti saham, surat utang negara, obligasi. Nah, selain itu juga ada mesin atau alat-alat industri yang memang diwakafkan peruntukannya untuk kemaslahatan. Alat-alat bisa diwakafkan Ya, juga ya. dan juga harta kekayaan intelektual seperti hak cipta, hak merek, hak paten. Nah, berdasarkan Siwak Kemenak, Sistem Informasi Wakaf tahun 2001, sesungguhnya
potensi wakaf uang ini sangat besar, 180 triliun. Tapi yang terrealisasi saat ini hanya 860 miliar, artinya sangat kecil. 0,48% daripada potensi sesungguhnya. Jadi kan sangat kecil. Nah, ini tambahan dari yang disampaikan oleh senior-senior kami saya tadi. Ternyata ada juga masalah perwakafan, yaitu tentang validasi aset wakaf, termasuk wakaf uang itu juga sekarang perlu dibenahi data-datanya itu ya. Nah, selain itu juga peningkatan pengumpulan wakaf uang. Sesungguhnya BWI itu sudah membuat namanya roadmap wakaf uang Indonesia. Itu ditargetkan sampai dengan 2045 itu dikatakan dengan wakaf Indonesia sejahtera itu 72 triliun. Tapi sampai saat ini khusus mengelola wakaf uang. Wakaf uang. Tapi ya itulah sampai sekarang masih dalam usaha-usaha juga nanti bisa dijelaskan oleh Adinda Dr. Muslim ya secara dengan memanfaatkan teknologi digital saat ini kita coba melakukan bagaimana dengan kemitraan strategis dengan bank-bank syariah dan institusi lembaga lainnya. Mungkin untuk sementara itu yang saya tambahkan. Makasih. Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya mau menyapa Pak Hanif Rai ini. Ya. Nah, ini beliau orang yang selalu berhubungan ini ya dengan masyarakat ya berbagai pihak. Ini faktanya tadi ya. Kekisruhan di persoalan wakaf juga salah satunya karena memang banyak masyarakat belum paham tentang bagaimana pengelolaan wakaf, ya kan. Mereka juga nggak tahu apa itu BWI, ya. Nah, jangan nanti ada pula yang bilang BWI itu PWI pula ya kan. Nah, kira-kira apa yang dilakukan ini di divisi hubungan masyarakat untuk agar masyarakat teredukasi tentang wakaf dan BWI itu sendiri? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Marsri. Sebenarnya BWI Perwakilan Sumatera Utara ini sudah berada semenjak tahun 2012. Dan pada awal mulanya berdiri kami menaturalisasi Sumatera Utara ini dengan mengundang masyarakat, termasuk juga banyak organisasi Islam, dan tokoh-tokoh masyarakat di Sumatera Utara ini, termasuk juga kepala daerah juga, perwakilannya, kami telah mengadakan sosialisasi, kami undang kemari awalnya. Dan juga dalam hal ini, sebelum Pak Mahya di sini, kami waktu itu masih ada almarhum Pak Basri Bu ya. Kemudian ada Pak Kasim Syo sekarang sedang sakit ya. Oh, beliau lagi sakit Pak Kasim Syo sakit. Semoga cepat sehat. Dan ada beberapa orang lagi yang sekarang ini yang senior masa lalu sudah tiada, tinggal saya seniornya yang sini. Jadi dalam hal ini saya pikir tentang sosialisasi ini kita usahakan bersama-sama dengan Kakanwil Sumatera Utara ya waktu itu sudah. Tapi belum sampai ke bawah. Karena sampai sekarang masyarakat hanya menganggap bahwa wakaf itu, tanah wakaf itu adalah kuburan seperti itu. Saja ya. Padahal wakaf ini bukan hanya kuburan, tetapi pendidikan juga seperti misalnya ada yayasan A, yayasan B, yayasan C yang tanahnya ataupun awalnya berwakaf. Sebenarnya banyak kalau kita seperti WISU juga sebenarnya itu wakaf sebenarnya itu. WISU ya, WISU terwakaf, maka terus bermasalah sama sekarang ini karena masih merasa memilikinya. Jadi saya pikir kalau umpamanya sosialisasi kita sudah memulainya sudah lama, dan sekarang kami ini juga wakaf itu bukan wakafnya hanya kota kuburan dan masjid saja. Tadi seperti sudah dijelaskan oleh Saudara Icot tadi, wakaf uang dan wakaf yang bersifat produktif, itulah. Dari wakaf uang itu kita hasil dari wakaf uang itu nanti bukan kita maksudnya wakaf uang itu uangnya diambil pergunakan untuk lain-lain sebagainya, tidak. Uang itu misalnya didepositokan
atau di waktu produktifan misalnya itu nanti hasilnya itu baru kita pergunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Hasilnya itu aja. ya. Iya nantinya, bukan nanti wakaf uang itu diambil terus dibagi-bagikan, tidak seperti itu. Jadi kita hasil dari wakaf uang. Ini disebut wakaf produktif itu ya? Wakaf produktif misalnya ya bisa juga seperti itu ya, dari wakaf uang. Uang itu. Tapi dalam ini kita kebanyakannya dana itu nggak bilang, dana itu tetap harus ada. Misalnya saya mewakafkan 50 juta misalnya. Tapi bisa juga ada wakaf sementara, misalnya cuma 5 tahun, 10 tahun, nanti kembali pada saya. Nah hasil uang dari katakanlah uang didepositkan misalnya ke bank muamalat atau bank syariah lainnya, hasilnya dari itu nanti kita persembahkan kepada yang mustahak, itu aja. Jadi dalam hal ini saya pikir tentang sosialisasi ini kita terus sampai sekarang kami dengan sosialisasi dengan adanya divisi-divisi kenaziran, divisi apa semua itu mereka masing-masing lah kami bersosialisasi. Ya dalam hal ini kita terus bersosialisasi. Insya Allah masyarakat juga terpahaminya. Tapi demikian pun masih ada juga ada kesalahpahaman tentang tadi seperti utarakan oleh teman-teman pertama tadi tentang nazir. Nazir ini seolah-olah hanya sebagai penjaga masjid. Para nazir ini adalah yang mereka lah yang mengelola harta wakaf. Pengendali ya? Pengendali. Masyarakat belum paham saya pikir gitu. Karena wakaf ini adalah harta milik Allah. Kalau sudah diwakafkan ya wakaf milik Allah. Tidak ada waris wakaf lagi. Iya. Ya wakaf milik Allah. Gitu, saya pikir. Lepas ya? Nggak ada gali waris lepas, ya wakaf milik Allah. Jadi ini umat Islam artinya. Itu yang dikelola oleh umat Islam, ditunjuklah nazirnya. Dalam ini yang berhak menjadi nazir yaitu dari Badan Wakaf sesuai dengan undang-undang. Pokoknya kami bekerja, Badan Wakaf Sumatera Utara ini perwakilan ini dan secara khusus Sumatera Utara ini berdasarkan undang-undang. Kami setiap mengambil keputusan untuk mengangkat nazir. Untuk mengangkat nazir Badan Wakaf yaitu melalui harus memperhatikan undang-undang yang berlaku. Kami tidak mau melanggar undang-undang. Kami tetap berjalan pada koridor sesuai dengan peraturan undang-undang berlaku di Indonesia ini seperti itu. Terima kasih Pak Hanif. Ini sebelum saya ke Pak Ketua untuk closing statementnya, saya mau ke Pak Muslim ya, Dr. Muslim Arpaung ya, Wakil Sekretaris. Saya dengar-dengar kita mau buat seminar nih ya, Pak Muslim ya, seminar tentang wakaf ya. Boleh dijelaskan sekilas mungkin Pak Muslim soal seminar ini? Terima kasih Mas Rin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersyukur Mimbar TV berkenan hadir di BWI sehingga kami punya mitra atas tanggung jawab kami yang sangat besar. Karena 3 tanggung jawab itu mengamankan, melindungi, yang ketiga mengembangkan dan memajukan. Tanggung jawab ini yang sangat berat nih, mengamankan ini. Nah itulah sebabnya kita coba tahun ini mengadakan seminar nasional tentang penyelamatan harta wakaf. Karena poin pertama itu mengamankan. Sembari tentu saja 3 hal yang mau kita lakukan. Agar tadi masalah pemahaman masyarakat tentang harta wakaf semakin baik. Kemudian masyarakat menyadari dan coba waspada terhadap harta wakaf di sekitarnya karena banyaknya sengketa harta wakaf. Yang ketiga coba mencari solusi. Itulah kenapa kami coba mengundang pihak-pihak yang kami harap dapat membantu 3 tugas ini. Gitu. Jadi kita berharap memang nanti akan dibuka Bapak Gubernur Sumatera Utara. Kemudian akan hadir Ketua BWI Pusat, Bapak Profesor Muhammad Nuh. Kemudian juga di sekitar kita berharap ada dari Komisi 3 dan Komisi 2 dari DPR RI, agar proses-proses yang sedang kita tangani bisa lebih diperhatikan. Kemudian juga pihak-pihak tadi seperti sudah jelaskan Pak Ketua dan rekan-rekan lain, bahwa akhir dari wakaf pengamanannya itu kan ada sertifikasinya. Maka BPN juga kita undang. Gitu, BPN. Kemudian tadi juga masih berbedanya persepsi tentang nazir tadi dengan Kemenak, pihak Kemenak juga kita undang.
tentu saja nanti Bapak Ketua kami juga akan memaparkan apa hal-hal yang lebih komplit lah barangkali. Jadi memang kita ingin terus berjuang. Saya paling muda di sini Mas Rin. Senang bisa bergabung dengan beliau-beliau ini. Belajar tentang semangat bagaimana mengamankan harta wakaf yang sebetulnya potensinya sangat kuat. Kebetulan bidang saya ekonomi, di bidang pendidikan. Kita berharap tentu saja ekonomi syariah, kita berharap tentu saja ini menjadi salah satu tulang punggung solusi terhadap permasalahan kemiskinan yang sebagian besar masih jumlahnya terbesar umat Islam. Gitu. Jadi kita rencanakan sekitar minggu ketiga bulan Juli. Juli ya. Juli. Gitu. Rencana di mana Pak Muslim? Gimana? Mas? Di mana rencana dibuat? Rencana kita di aula almarhum Tengku Rizal Nurdin di Rumah Dinas Gubernur. Rumah Dinas Gubernur ya. Oke. Karena juga terkait kemarin kita udah BIMTEK Indeks Wakaf Nasional dari BWI Pusat. Ada 6 hal yang harus diperbaiki sebetulnya. Jadi tugas berat ini, 6 hal ini adalah yang harus diperhatikan. Jadi kita berharap nanti di seminar ini ada regulatory faktor tuh, faktor regulasi yang udah disentuh tadi oleh Bapak Ketua dan Wakil Ketua serta rekan lain, karena memang kita berharap dengan mengundang DPR tadi, komisi itu, kita berharap tadi yang tadi disebut Pak Wakil Ketua, nasabnya sama, nasibnya beda, gitu. Itu bisa dirubah. Jadi ada dukungan regulasi, ada anggaran pemerintah, kemudian ada pembinaan dari otoritas. Gitu. Kami sekarang kan, maafnya tadi udah diungkap, berjuang lokal lah, gitu. Kemudian juga indeks wakaf itu memperhatikan institution faktor, kelembagaan wakaf. Jadi setiap wakaf tuh seyogianya punya nazir yang kualitas manajemennya baik gitu. Ini kunci keberhasilan wakaf sebetulnya. Sehingga tadi apa yang disampaikan senior kami tadi, misalnya kalau ada uang dititipkan sebagai harta wakaf, agar uang ini berhasil produktif, harus ada manajer yang mampu mengantisipasi risiko. Uang ini diapakan gitu. Di samping ada yang didepositukan di institusi bank syariah, karena akan ada hasilnya. Tapi itu kan terlalu kecil. Kita berharap seperti kemarin saya ikut sertifikasi nazir wakaf di Jakarta, itu udah ada lembaga wakaf yang udah terjun langsung bidang rumah sakit. Gitu. Jadi harta wakaf diinvest di rumah sakit, hasilnya itu yang dibagi ke rakyat. Ada yang udah membuat rumah kos. Gitu. Ini kan ide-ide kreatif. Ada yang buat ternak sapi, ada yang buat perkebunan sudah, harta wakaf itu. Kita di Sumut yang baru ini ya masih begitu gitu kan, masih itu pun perpanjangan tangan seperti kemarin kami dapat kunjungan dari Darut Tauhid ya, lembaga ininya Darut Tauhid, DT Peduli dan sebagainya gitu. Iya. Oke. Terima kasih. Semoga sukses seminarnya. Amin. Pak Muslim. Terakhir ini ya, karena waktu kita juga sudah mungkin 1 menit Pak Ketua untuk memberikan closing statementnya. Ya, terima kasih Pak. Jadi kita berharap bahwa perwakafan kita dari kondisi yang sedemikian rumitnya untuk kita selesaikan bersama dari aspek regulasi tadi yang akan kita luruskan, kemudian peningkatan kompetensi nazir dengan segala kapasitas-kapasitasnya dan juga meluruskan administrasi perwakafan ini. Jadi nanti nazir yang sekarang ada mengelola perwakafan kita, nazirnya cenderung tradisional, itu tentu harus digenjot menjadi nazir yang profesional. Nazir tradisional itu kan konsumtif, berpikir untuk keabadian harta benda wakaf. Kemudian terlantar atau tidak bagaimana, pokoknya dia yang penting dia selamatkan, dia tidak jual, udah itu masih tradisional pengelolaan. Tapi kita harap nazirnya nanti profesional, memiliki kompetensi dalam dan punya visi misi, kemudian juga memiliki konsep, memiliki jiwa entrepreneur juga, sehingga wakaf itu betul-betul memberi manfaat yang luas. Tidak hanya dalam bentuk benda mati yang dilihat dan ditonton, tapi tidak memberi manfaat bagi orang banyak. Tapi bagaimana dia menjadi benda yang betul-betul memberikan kemaslahatan, kan itu pada hakikatnya. Inilah tugas kita. Semoga Allah meridhoi. Amin. Terima kasih Bapak yang telah berkenan ya berdiskusi tentang wakaf ya, khususnya di Sumatera Utara. Banyak hal tadi ya sudah disampaikan ya, mudah-mudahan
ini bisa memberi solusi ya bagi kesejahteraan umat. Pemirsa Mimbar TV, demikianlah bincang-bincang kita dengan pengurus Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Ternyata persoalan kisruh tentang wakaf ini luar biasa, ya. Itu karena memang salah satunya lemahnya SDM para nazir, ya, pengelolanya, dan selain itu juga adanya kepentingan-kepentingan tertentu. Selain itu, ternyata BWI selaku pembina juga memiliki keterbatasan. Beruntung BWI Sumatera Utara hari ini ya diisi oleh orang-orang yang insya Allah mereka siap ya untuk memberikan solusi-solusi atas persoalan wakaf di negeri ini. Dan mudah-mudahan pemerintah memberikan dukungan yang lebih serius terhadap keberadaan BWI Sumatera Utara. Demikian pemirsa Mimbar TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.